Perkenalkan, nama saya Glory Indah Situmorang, NIM 4213111058. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian program kerja yang telah saya lakukan di SD Negeri 060907 Medan. Pertama yaitu ada program literasi. Program literasi yang terdiri dari program kerjanya yaitu belajar membaca di pojok baca. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran papan literasi atau video pembelajaran interaktif yang bertujuan agar siswa yang belum bisa membaca, mereka dapat mengenal huruf dan dapat membaca lebih lancar. Sasaran program ini kelas 3, pelaksanaannya dilakukan sekali seminggu setelah pulang sekolah selama 1 jam. Tantangan dalam menghadapi program ini yaitu siswa yang kami ajak membaca di pojok baca sama sekali belum mengenal huruf. Program ini juga sangat direkomendasikan kepada pihak sekolah agar menjalankan program belajar membaca di perpustakaan atau di kelas atau di pojok baca untuk siswa-siswi yang belum bisa membaca. Lalu program literasi yang kedua yaitu literasi pagi 15 menit cinta membaca. Kegiatan membaca ini dilakukan setelah berdoa dan sebelum memulai pembelajaran selama 15 menit. Adapun buku yang dapat dibaca berupa buku pelajaran atau buku cerita. Tujuannya agar membiasakan siswa membaca dan meningkatkan minat baca siswa. Sasaran kami dalam program ini yaitu seluruh siswa. Pelaksanaannya setiap hari sebelum memulai pembelajaran selama 15 menit. Tantangan yang kami hadapi dalam program ini yaitu kurangnya minat siswa membaca buku, dan program ini sangat direkomendasikan untuk pihak sekolah untuk melakukan program ini agar menambah minat siswa dalam membaca. Lalu program ketiga yang literasi yaitu membaca dan menentukan 5W tambah 1H dalam buku cerita. Program ini adalah program di mana siswa membaca buku cerita dan mengajak siswa menemukan pertanyaan yang sesuai dengan 5W tambah 1H. Di mana 5W tambah 1H itu adalah what, who, when, where, dan when. Dan satu H itu yaitu how. Yang bertujuan untuk mengetahui daya berpikir kritis siswa. Sasaran dalam program ini yaitu siswa kelas 5 dan 6. Pelaksanaannya pada saat mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tantangan dalam menghadapi program ini, masih banyak siswa yang belum mengerti tentang 5W tambah 1H dan kurangnya minat siswa dalam membaca buku. Program ini direkomendasikan kepada guru ketika pembelajaran Bahasa Indonesia sedang berlangsung untuk meningkatkan daya berpikir kritis siswa. Lalu, program literasi selanjutnya yaitu membuat cerita. Program ini di mana siswa diberikan beberapa gambar yang dibuat menjadi cerita. Hal ini bisa melatih siswa untuk mengasah imajinasi dalam membuat sebuah cerita. Sasaran program ini yaitu kelas 4 dan kelas 5. Pelaksanaannya pada saat mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan tantangan dalam melaksanakan program ini, kurangnya minat siswa dalam belajar Bahasa Indonesia. Program ini sangat direkomendasikan kepada guru Bahasa Indonesia untuk menjalankan program ini agar siswa dapat bisa meningkatkan daya imajinasinya. Selanjutnya, program literasi Cedasi atau cerita dari siswa. Cedasi ini akan dipilih satu siswa dan diberikan sebuah cerita untuk dibacakan dan dipahami. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan membaca, pemahaman teks,
serta keterampilan berbicara di depan umum. Sasaran kami yaitu kelas 5. Pelaksanaannya yaitu pada saat pelajaran Bahasa Indonesia. Tantangan dalam program ini yaitu banyak siswa belum memahami teks dan belum terampil berbicara di depan umum. Rekomendasi program ini sangat direkomendasikan kepada guru Bahasa Indonesia agar siswa dapat melatih kemampuan literasi dan kemampuan berbicara di depan umum. Selanjutnya yaitu ada program numerasi. Program numerasi yang sudah dilaksanakan yang pertama yaitu Ulat Tanggerang. Program ini dilakukan untuk mengajak siswa belajar sambil bermain. Sasaran kami yaitu siswa kelas 4 dan 5. Pelaksanaannya pada saat mata pelajaran matematika. Tantangan dalam menghadapi program ini, situasi kelas yang kurang kondusif. Program ini sangat direkomendasikan kepada wali kelas agar pembelajaran matematika yang dilakukan tidak monoton atau membosankan. Selanjutnya, program numerasi yang telah dilakukan kedua yaitu Make a Wall Clock. Program ini yaitu membuat jam dinding dengan memanfaatkan barang bekas untuk menambah kemampuan numerasi siswa dalam membaca jam dan meningkatkan kreativitas siswa, serta dapat membuat suasana kelas menjadi lebih menarik. Sasaran kami yaitu kelas 4 dan 5. Pelaksanaannya pada saat mata pelajaran matematika, tantangannya dalam melaksanakan program ini penggunaan media atau yang dilakukan cukup rumit di sini adalah pembuatan media yang cukup rumit. Kemudian program ini sangat direkomendasikan kepada wali kelas agar pembelajaran matematika tidak monoton dan dapat melatih daya pikir kritis siswa dalam membaca jam. Kemudian ada media box hitung. Kegiatan ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep pengurangan dan penjumlahan. Media box ini terbuat dari kardus yang telah dirancang sedemikian rupa. Sasaran kami adalah siswa kelas 1, 2, dan 3, dan pelaksanaannya itu pada saat mata pelajaran matematika. Tantangan dalam melaksanakan program ini, banyak siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan penjumlahan dan pengurangan. Program ini direkomendasikan kepada guru wali kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada program selanjutnya, program numerasi yang telah dilaksanakan yaitu Art Club. Program ini dilaksanakan bagi siswa yang berminat untuk mengembangkan numerasi atau menambahkan kemampuan numerasinya. Sasarannya kelas 5 dan 6. Pelaksanaannya yaitu sekali seminggu setelah pulang sekolah selama 1 jam. Tantangannya, kurangnya minat siswa dalam mengikuti program ini dan rendahnya kemampuan numerasi siswa. Program ini direkomendasikan kepada sekolah agar numerasi dapat meningkat. Selanjutnya ada program kerja transformasi digital untuk pembelajaran atau adaptasi teknologi. Yang pertama itu program yang telah dilakukan adaptasi teknologinya yaitu pelatihan dasar Microsoft Word. Kegiatan ini dilakukan untuk mengajarkan siswa-siswi mengenal Microsoft Word dan dapat menggunakan Microsoft Word. Sasaran kelas 5 dan 6. Kegiatan ini dilakukan sekali sebulan dan tantangan dalam menjalankan program ini yaitu dengan kemajuan teknologi yang semakin maju dan berkembang, peserta didik diharapkan dapat mengikuti dan mengetahui setidaknya tentang teknologi. Program ini sangat direkomendasikan kepada sekolah agar terus menjalankan program ini dan dapat meningkatkan
pengetahuan siswa-siswi tentang Microsoft Word. Selanjutnya yaitu ada program pembuatan bahan ajar berbasis Canva. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat bahan ajar yang menarik dengan menggunakan Canva. Dengan bahan ajar yang kreatif, siswa akan lebih senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sasarannya kelas 5 dan 6, pelaksanaannya sekali dalam sebulan. Tantangannya dalam melaksanakan program ini, adanya berbagai macam gaya belajar peserta didik yang dapat membuat mereka cepat menangkap pelajaran yang dilakukan. Program ini direkomendasikan kepada sekolah agar terus menjalankan program ini agar menunjukkan kreativitas siswa serta memberikan informasi penting. Selanjutnya ada program menonton video animasi pembelajaran. Program ini dilakukan untuk memberikan suasana yang baru dalam belajar sesuatu, sehingga siswa yang bosan dapat kembali fokus dalam pelajarannya. Dan juga pembelajaran animasi ini dapat dengan mudah menyimpulkan sebuah materi. Sasarannya yaitu kelas 5 dan 6, pelaksanaannya 1 kali dalam sebulan. Tantangannya kreativitas anak yang diperlukan dalam hal ini dilatih untuk memiliki daya berpikir kritis. Program ini sangat direkomendasikan kepada sekolah agar terus menjalankan program ini agar siswa dapat mengikuti perkembangan teknologi. Lalu ada program pengembangan karakter siswa. Program yang telah dilakukan yaitu kelas kreatif. Kelas kreatif ini terdiri dari kelas musik, kelas tari, yang mengajarkan keterampilan dasar dalam musik, menari, atau bernyanyi. Program ini dilakukan agar individu menjadi kreatif, percaya diri, dan berpikir terbuka. Sasarannya kelas 5, pelaksanaannya 2 kali dalam seminggu. Tantangan dalam melakukan program ini yaitu kurangnya pelatih atau kurangnya profesional pelatih dalam mengajar. Program ini sangat direkomendasikan kepada sekolah agar terus menjalankan program ini agar siswa dapat mengembangkan kreativitas dalam musik dan menari. Lalu ada program yang telah dilakukan yaitu kampanye poster pelajaran Pancasila. Kampanye dilakukan 1 kali pada jadwal yang telah disepakati anggota kelompok dan guru Pakmu yang dipasang di beberapa sudut sekolah. Sasarannya kelas 4, 5, dan 6. Pelaksanaannya sekali dalam jadwal yang telah ditentukan. Tantangan dalam program ini diharapkan siswa dapat memahami poster pelajaran Pancasila dan dapat menerapkan pelajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Program ini direkomendasikan kepada sekolah agar terus menjalankan program ini agar seluruh warga sekolah dapat melaksanakan pelajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara aktif. Lalu ada kampanye poster 5S dan 4 kata ajaib. 5S di sini yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kampanye dilakukan pada 1 kali pada jadwal yang telah disepakati antara kelompok dan guru Pakmu dan dipasang di beberapa sudut sekolah. Sasaran kami di sini adalah kelas 4, 5, dan 6. Pelaksanaannya sekali dalam jadwal yang telah ditentukan. Tantangan dalam program ini diharapkan para peserta didik dapat memahami poster 5S dan 4 kata ajaib dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Program ini direkomendasikan kepada sekolah agar terus menjalankan program ini agar seluruh warga sekolah dapat menerapkan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dan 4 kata ajaib yaitu tolong, maaf, permisi, dan terima kasih dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya adalah program pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim. Program yang telah dilakukan yaitu menanam tanaman sambil belajar. Kegiatan ini dilakukan agar siswa dapat mengenal tanaman, cara menanam tanaman, dan bagaimana cara menanam tanaman dengan baik dan benar, dan juga cara merawat tanaman. Kegiatan dilakukan di kelas 5 sekali dalam jadwal selama penugasan. Tantangan yang kami hadapi yaitu diharapkan siswa dapat bekerja sama dengan mahasiswa kampus mengajar untuk merawat tanaman yang telah ditanam. Program ini direkomendasikan kepada sekolah agar terus menjalankan program ini agar lingkungan sekolah nyaman, bersih, dan hijau. Lanjutnya, program yang telah dilakukan adalah proyek kerajinan daur ulang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengajarkan siswa cara membuat kerajinan tangan menggunakan bahan-bahan bekas. Seperti program yang telah dilakukan yaitu membuat bunga dari botol plastik bekas dan membuat tas dari botol bekas. Kegiatan ini dilakukan di kelas 5 pada saat pelajaran seni budaya. Tantangan dalam menghadapi program ini yaitu diharapkan siswa dapat lebih berimajinasi dalam mengelola bahan-bahan bekas dan membuatnya menjadi kerajinan tangan. Program ini direkomendasikan kepada guru agar terus menjalankan program ini agar para peserta didik dapat terlatih jiwa kreativitasnya. Lalu kampanye Lalu program yang telah dilakukan yaitu kampanye membawa bekal. Kegiatan ini dilakukan untuk mengajak peserta didik untuk sarapan bersama di sekolah dan membawa bekal mereka ke sekolah untuk mengurangi sampah plastik dan menumbuhkan kesadaran siswa untuk menjaga iklim lingkungan. Sasarannya yaitu seluruh peserta didik atau warga sekolah. Dilakukan setiap sekali 2 minggu. Tantangan dalam menjalankan program ini yaitu masih adanya siswa yang belum membawa bekal dari rumah. Program ini direkomendasikan kepada sekolah agar terus menjalankan program ini agar peserta didik lebih dapat menjaga kesehatan dirinya dan mengurangi sampah plastik. Selanjutnya yaitu adalah program festival. Program festival yang telah dilakukan yang pertama festival literasi, karya tulis siswa, mading literasi, dan lomba membaca puisi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengajak siswa-siswi menulis hasil karyanya berupa cerita pendek, puisi, pantun, atau cerpen. Kemudian karya yang telah dibuat siswa dibuat di mading dan ditempelkan di mading agar peserta didik yang lain dapat membaca karya tulis yang telah dibuat. Dan karya tulis yang telah dibuat peserta didik dibaca seperti membaca puisi untuk menunjukkan kemampuannya dalam dalam kemampuan literasi. Kegiatan ini dilakukan di kelas 5
Pelaksanaannya sekali dalam program sesuai dengan kesepakatan kelompok. Tantangannya dalam program ini yaitu siswa diharapkan dapat meningkatkan kreativitasnya untuk membuat karya yang lebih baik dan menarik lagi. Program ini direkomendasikan kepada sekolah agar terus menjalankan program ini agar siswa dapat meningkatkan daya tangkap dan kreativitas. Selanjutnya adalah Festival Numerasi Lomba Cerdas Cermas, Matematika, dan Angka Berwarna. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong siswa mengasah daya pikir dan kecepatan serta ketepatan dalam menjawab pertanyaan matematika yang telah disediakan. Lalu, kegiatan angka berwarna dilakukan untuk melatih konsentrasi siswa dalam menghitung serta mewarnai. Kegiatan ini dilakukan di kelas 4 dan 5, sekali dalam penugasan. Tantangan yang dalam program ini yaitu banyaknya siswa yang belum bisa menjawab soal matematika, sehingga diharapkan siswa dapat mengasah kemampuannya dan juga mengetahui kesulitan apa yang dialami dalam menjawab soal. Program ini direkomendasikan kepada sekolah agar terus menjalankan program ini agar para peserta didik dapat mengetahui tingkat numerasi peserta didik. Selanjutnya adalah program yang telah dilakukan yaitu Festival Budaya, nonton bareng tentang budaya dan lomba menyanyi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengajak para peserta didik menunjukkan kemampuannya dalam menampilkan suku atau budayanya. Kegiatan ini juga dilakukan untuk menunjukkan bakatnya dalam bernyanyi lagu budaya di depan banyak orang. Kegiatan ini dilakukan di kelas 5 sekali dalam penugasan. Tantangannya, peserta didik masih bingung dalam menunjukkan bakat yang dimilikinya dan juga kurang percaya diri dalam menunjukkan kreativitasnya. Program ini sangat direkomendasikan agar budaya tidak terlupakan dan juga selalu dilestarikan untuk menambahkan wawasan peserta didik. Selanjutnya, program yang telah dilakukan yaitu Festival Karakter, penyuluhan tentang 3 dosa besar dalam pendidikan. Program ini dilakukan yaitu penyuluhan tentang 3 pendidikan dosa besar, yaitu kekerasan verbal, non-verbal, perundungan, dan intoleransi pada siswa dan siswi. Sasaran kami yaitu kelas 4, 5, dan 6, dan dilakukan secara bergantian per kelas. Tantangan dalam menghadapi program ini yaitu kerjasama yang diharapkan dalam program ini dibutuhkan kolaborasi antara guru dan siswa. Program ini sangat dibutuhkan dalam pendidikan agar terjauh dari 3 dosa dalam pendidikan. Selanjutnya, program yang telah dilakukan adalah pentas seni. Kegiatan yang dilakukan yaitu menampilkan karya-karya yang telah dibuat siswa dan juga menampilkan bakat seperti menari, menyanyi, dan membaca puisi, serta bermain angklung atau bermain alat musik. Kegiatan kami dilakukan yaitu di kelas 5 dan pelaksanaannya pada saat hari perlombaan atau pelaksanaan pentas seni. Tantangannya yaitu peserta didik diharapkan dapat bekerja keras dalam menjalankan kreativitasnya dan menunjukkan kreativitasnya. Program ini direkomendasikan kepada sekolah agar mengadakan program ini untuk melatih dan menumbuhkan kreativitas peserta didik.
Selanjutnya ada program tambahan yang telah dilakukan yaitu AKM kelas. AKM kelas dilakukan yaitu pretest dan posttest AKM kelas untuk melihat tingkat kemampuan literasi dan numerasi peserta didik sebelum dan setelah menjalankan program kampus mengajar. Kegiatan ini dilakukan pada kelas 5. Pretest dilakukan pada bulan September sebelum memulai program kerja, dan posttest dilakukan pada bulan Desember sesudah menyelesaikan program kerja. Tantangan dalam tantangan dalam menjalankan program ini yaitu terbatasnya fasilitas yang digunakan seperti jaringan internet. Program ini direkomendasikan kepada sekolah agar mengetahui tingkat kemampuan literasi dan numerasi di sekolah. Lalu ada kegiatan selanjutnya ada program yang terakhir yaitu program yang telah dilakukan yaitu mengajar atau menjadi asisten mengajar. Kegiatan ini yaitu kegiatan menjadi mitra guru atau mengajar di kelas untuk membantu dalam dalam proses pembelajaran dengan tujuan memberikan pemahaman materi kepada peserta didik. Sasarannya yaitu kelas 1 sampai 6 dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan kepala sekolah. Tantangan dalam menghadapi program ini yaitu sulitnya mengelola kelas dalam proses pembelajaran. Program ini direkomendasikan kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami praktik mengajar secara langsung serta mengembangkan kemampuan dalam mengelola kelas dengan baik. Demikianlah demikianlah hasil presentasi yang telah saya lakukan dan terima kasih.